Welcome to podcast agak aneh. Di mana ada keanehan, di situ ada podcast agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Sebelumnya, terima kasih tamu kita yang sudah dapat datang seperti biasa ya. Tong. Dan sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Wajal telah diundang Butong di acara podcast agak aneh ini karena sangat aneh. Dan kali ini kita membahas apa kira-kira temanya? Wajal sharing-sharing yang menarik apa gitu kira-kira ya kan. Misalkan tentang seputaran netizen kah apa kayak mana itu contoh gitu kayak mana kira-kira. Oke lah, bisa juga kalau bahas tentang seputaran netizen dan oknum yang awal buat masalah. Nah, itu judulnya. Jadi begini, kalau langsung dari tanggapan cerita dari Wajal gitu ya, tuh bagus. Jadi itu temanya. Netizen dan oknum pembuat permasalahan. Ya jadi sebuah perlakuan apa yang dibuat baik secara nyata maupun di dunia media sosial walaupun nyata, dan di media sosial itu kan nyatanya pas sudah ada kelakuan di tempat barulah dimasukkan medsos. Nah terkadang di medsos itu sangat luar biasa efeknya. Kalau kita tidak kuat maka yang terjadi adalah psikologi kita terganggu dan kepikiran terus kalau di media sosial, dan itu kalau kita pikirkan terus. Cuman ini agak imbang berat antara di media sosial efeknya maupun dunia nyata agak sama berat, tergantung dari segi mana dulu kan gitu mengalaminya. Jadi netizen ini bersuara karena ada sesuatu faktor. Kalau nggak ada suatu faktor, netizen nggak bakalan mencari-cari masalahan. Jadi netizen tuh biasa lah gitu ya. Jadi begini, suatu permasalahan itu timbul karena kita selalu ada hal-hal yang tidak masuk di akal, sehingga netizen juga komentarnya juga ada yang masuk akal, ada enggak, banyak yang enggak dimasuk akalnya. Karena wajar negara kita seperti ini, begitu. Antara memaklumi dan memakluminya juga saya sangat bingung gitu ya. Karena kurang tata bahasa jadi saya mengamatinya seperti biasa aja gitu, intinya aneh gitu ya. Jadi seperti kasus-kasus apapun ya itu ceritanya. Entah di bidang alam, entah di bidang apapun itu bentuknya yang rusak lingkungan demi kekayaan misalkan pribadi. Ya itu sangat banyak merugikan pihak banyak walaupun menguntungkan pribadi. Tuh. Ya netizen ini ya pasti ya ada aja gitu yang komentarinya, ada yang benar-benar sesuai emosinya, ada yang bentuk gimmick, ada yang takut dan berbagai macam gitu loh. Jadi harus kita sadarin netizen itu melakukan sesuatu berdasarkan ada faktor utamanya dulu. Kalau nggak ada faktor utama netizen nggak bakalan nulis gitu. Sama halnya kita kalau ketika mau makan pasti lapar dulu, lapar baru makan kan gitu. Yang sering terjadi netizen tuh kayak gitu. Kayak kita mau makan ini, netizen itu seperti lapar, jadi analoginya begitulah. Dan lapar ini menyerang, jadi gitu. Jadi kita intinya harus pandai-pandai, jadi begitu. Baru yang kemudian netizen yang nggak sehat
yang sering terjadi gini, misalkan ada suatu permasalahan, ya walaupun sering di permasalahan itu yang sering terjadi di daerah itu, contohnya sering terjadi di kota Medan, kota saya gitu ya, Sumatera Utara. Ini nggak nyalakan daerahnya gitu ya. Cuman yang di sini yang sering terjadi walaupun pelaku gitu ya. Kalau oknum udah sering, jadi pelaku gitu ya. Pelaku yang sering dibilang rayap besi itu jadi nyolong, jadi bahasanya bagus, rayap besi itu nyolong besi gitu ya. Karena orang pompa itu bahasa-bahasa orang yang dipakai untuk pemakai gitu, pemakai narkoba, jadi bilangnya pompa. Jadi seringnya di sini karena kasus yang sering terjadi di kota Medan, jadi seolah-olah nama Medan itu jelek dan disalahkan semua Medan. Sebenarnya nama itu enggak jadi tolak ukur jadi permasalahannya pelaku. Jadi kalau misalnya ada pelaku yang di Medan kejahatan, jadi bilangnya gini, pelaku yang ada di kota Medan si ini ya itu baru cocok penyebutan kata. Ini kalau orang Medan yang seperti ini seakan-akan semua itu terlibat. Jadi kalau ngomentar suatu kasus yang ada di kota Medan yang pemakai atau rek besi, nah sebutkan pelakunya, pelaku yang ada di daerah mana, walaupun nggak tahu namanya siapa. Jadi pelaku, jangan seolah orang Medan, berarti seolah-olah orang Medan itu semua. Yang seperti itu komentar-komentar yang tidak sehat itu, walaupun sebenarnya pemikiran kalian mau menyalahkan satu pihak aja gitu loh, tapi kalian salah perkataannya. Jadi sering orang kita penyebutannya gitu, yang salah satu orang yang disebutkan namanya orang Medan kebanyakan ini begini rakyat besi lah apa gimana, memang betul, tapi suatu sisi jangan seolah-olah orang Medan aja gitu, daerah lain pun ada, cuman yang permasalahan itu tadi pelakunya ada disebutkan. Nah kalau mau bilangkan orang Medan berarti semua itu salah, pelaku yang benar. Jadi netizen tuh harus bijak lah, semua daerah sama, cuman ada taraf perbandingan yang tingkat kejahatan buruk mana enggak, sebenarnya itu tergantung media sosial. Kalaupun diusut sebetulnya banyak juga daerah lain, cuman kan kita nggak tahu karena yang sering di viralnya di Medan seolah kita aja yang kena gitu kan. Jadi ya intinya netizen harus pintar lah menyikapin suatu kasus, walaupun kasus itu ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah sebutkan pelakunya walaupun nggak tahu namanya. Kesannya kan aneh kalau pelaku bilang pelaku yang ada di kota Medan ini, bahwasannya itu memang bagus penyebutannya, cuman kelamaan bagi yang orang malas ribet ya. Jadi seringnya bilang to the point aja orang Medan. Sebenarnya dia mau nyalahkan yang ada di situ, tapi jangan nama Medannya, sama pelakunya intinya. Sampai sini paham kan? Jadi ya itulah pelaku yang ada di kota Medan. Hilangkan kata orang Medan berarti semua. Aduh, walaupun sebenarnya kan analoginya nggak seperti itu juga sih. Aku paham bahasa-bahasa seperti ini. Cuma tolonglah diganti. Kalau yang nggak paham kan seolah menyalahkan orang Medan semua gitu. Jadi itu sih kalau perbandingannya dari cerita dari Wajah gitu ya seputar netizen dan pelaku gitu ya. Jadi ya untuk tingkat kejahatan di provinsi kita ini Sumatera Utara ini ya sangat ya cukup dibilang mengerikan lah pelaku-pelaku yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi kita harus waspada setiap waktu dimanapun itu, dan intinya ya sebagai petugas yang pengamanan apa segala macam di negara ini, provinsi ini harus cepatlah segera sigap menangani suatu masalah agar supaya permasalahan hilang satu persatu dan kelar gitu ya, jangan makin ditumpuk. Jadi minta tolonglah kepada yang bagian-bagiannya petugas pekerjaannya, kayak misal kejahatan contohnya nanganin siapa gitu ya kan, yang kita tahu yang sering nangani kejahatan polisi. Jadi ya walaupun berat ya nangannya, tapi ya dari kami gitu ya
selaku warga pengen gitu ya ditindaklanjuti dengan cepat kalau ada permasalahan-permasalahan itu entah apapun itu bentuknya. Jadi harapan kami gitulah Pak Polisi. Jadi harus benar-benar sigap cepat ya walaupun sebenarnya butuh waktu gitu ya dan nggak semudah itu. Jadi intinya harus bijak lah intinya nanggapin suatu permasalahan nama-nama daerah gitu sih. Dan dari pekerjaan apapun itu semangat yang penting intinya halal dan konsisten dan selalu jujur. Butong juga kadang merasa gitu juga ya, kadang netizen ini ada lucunya, terhibur, ada juga kesalnya. Kalau dengan menanggapi masalah, ada yang netizen model menyalahkan pihak-pihak antar suku dan agama dalam segi permasalahan. Jadi gini ya, netizen yang sehat itu ya ada permasalahan harus detail dan klarifikasi. Yang kayak gini ada, cuma sedikit. Seringnya netizen kita itu unik-unik. Kalau ada permasalahan satu, kubu sana menyerang dan menyalah-nyalahkan. Itulah yang membuat terjadi pepecah peperangan antar suku dan beragama gara-gara omongan ketika tulisan itu tadi ya. Dan sebenarnya lah antara perbandingan ketika itu tulisan sama ngomong langsung seperti itu lebih terasa menyentuh itu ngomongan secara langsung. Mengapa? Karena dari omongan itu langsung dengar dari kuping dan terasa sampai ke hati. Kalau tulisan kan tulisan baca kadang dimasuk ke hati kadang nggak, kayak biasanya tulisannya hanya sekedar memancing ataupun memang benar sengaja atau benar marah, jadi bingung gitu jadi kata-katanya. Jadi ya intinya rata-rata banyak netizen nulis karena sesuai ada pelaku tersebut. Kalau nggak ada pelaku jarang netizen tuh nulis. Jadi itu aja intinya. Mungkin itu aja sih kalau tambahan dari Butong. Ya sangat-sangat unik lah negara kita. Sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari Wakjal pada penonton ataupun siapapun itu loh, mohon maaf, ini hanya sekedar konten untuk wawasan gimana supaya cara pola pikir kita itu berubah di konten kali ini. Apabila salah kata mohon maaf. Ini cuma cerita-cerita lah ya supaya kalian berubah gitu dalam menganalogikan tata bahasa. Jadi itu aja, sekian dari Wakjal. Bila ada kata salah mohon maaf dan Wakjal akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan Butong, apabila ada kata salah juga mohon maaf. Ya namanya manusia, dan itu aja. Dan Butong akhirin dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lain waktu. Dan semangat terus berjuang.